Kami kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai pemasaran global. Lingkungan pemasaran global terbagi menjadi 3, yaitu lingkungan ekonomi, lingkungan sosial budaya, dan lingkungan politik, hukum, dan regulasi. Sistem ekonomi adalah sistem yang dilakukan sekelompok orang dan negara untuk mengatasi beberapa persoalan. Sistem ekonomi terbagi atas 1. Kapasitas, 2. Sosialisme, dan 3. Campuran. Tahap perkembangan pasar. Pasar negara global berada dalam tahap perkembangan berbeda. PNB per kapita merupakan dasar segmentasi demografi yang berguna, walaupun masing-masing tahap masih diperdebatkan. Negara-negara yang berada dalam 4 kategori mempunyai karakteristik yang serupa sehingga tahapan ini bisa menjadi dasar untuk segmentasi global dan menentukan sasaran pemasaran. Contohnya yaitu 1. Negara berpengaruh rendah, 2. Negara penghasilan menengah bawah, 3. Negara penghasilan menengah atas, 4. Negara penghasilan tinggi. Neraca perdagangan. Neraca pembayaran suatu negara juga menjadi perhatian pemain pasar global untuk menentukan apakah surplus atau defisit dilihat dari hasil neraca perdagangannya. Karena hal ini akan berpengaruh terhadap kelancaran transaksi perdagangan. Transaksi modal terbagi atas neraca pembayaran dan transaksi berjalan. Neraca pembayaran adalah catatan investasi langsung jangka panjang dan arus modal jangka panjang dan jangka pendek. Transaksi berjalan adalah catatan investasi langsung jangka panjang dan arus modal jangka panjang dan jangka pendek. Pola perdagangan. Ada 2 kutub perkembangan perdagangan di antara negara-negara, di mana kita akan melihat ada negara yang berkembang pesat dalam perdagangan barang, sementara negara lain berkembang dalam perdagangan jasa. Lingkungan ekonomi pemasaran internasional meliputi kerjasama ekonomi regional dan internasional, ASEAN, APEC, WTO, pendapatan dan daya beli, neraca perdagangan, dan pola perdagangan. Dalam produk industri budaya telah mempengaruhi karakteristik dan permintaan produk, tetapi yang lebih penting lagi sebagai pengaruh pada proses pemasaran, terutama dalam cara menjalankan bisnis. Pemasaran internasional telah belajar untuk mengandalkan orang yang mengetahui dan memahami adat serta sikap setempat untuk keahlian pemasaran. Pengaruh pada pemasaran produk dan industri. Faktor budaya mempunyai pengaruh penting pada pemasaran produk dan industri di seluruh dunia dan harus dikenali dalam merumuskan perencanaan global. Komplikasi lingkungan sosial budaya. Kegiatan pemasaran global dilaksanakan dalam lingkungan yang selalu berubah oleh bauran ekonomi budaya dan tekanan sosial, politik dan hukum internasional. Aktivitas pemasaran global mengambil tempat dalam lingkungan politik, institusi pemerintah, partai politik, dan organisasi melalui orang-orang dan aturan negara. Setiap perusahaan yang menjalankan bisnis di luar negara asalnya harus hati-hati mempelajari struktur pemerintahan di negara yang menjadi sasarannya dan menganalisis isu-isu yang menyolok prinsip konflik internasional. Hukum internasional dapat didefinisikan sebagai peraturan dan prinsip yang dipandang mengikat oleh berbagai negara dan bangsa. Ada 2 kategori hukum internasional, hukum publik atau hukum internasional dan hukum perdagangan internasional. Konflik internasional. Di era pasca Soviet, perusahaan-perusahaan barat kembali tergoda dengan munculnya peluang di Eropa Timur. Di sini, seperti di Timur Tengah dan bagian-bagian lainnya di dunia ini, perusahaan barat tersebut menemukan bahwa suap merupakan suatu cara hidup dan korupsi menyebar luas. Kenyataan bahwa tindakan penyuapan yang terjadi di pasar dunia tidak akan berubah hanya dalam waktu semalam karena hal itu tidak dibenarkan oleh pemerintah. Ada 3 alternatif yang dapat dilakukan perusahaan jika pesaing menawarkan suap. Yang pertama adalah mengabaikan penyuapan dan bertindak seolah-olah hal itu tidak ada. Kedua adalah mengakui adanya penyuapan dan mengevaluasi pengaruhnya kepada keputusan pembelian pelanggan seolah-olah penyuapan itu merupakan unsur lain dari bauran pemasaran. Ketiga adalah mengatakan kepada pesaing bahwa Anda bermaksud untuk mengajukan tuduhan penyuapan di negara asalnya. Semoga videonya bermanfaat. Sekian dan terima kasih.